sebesar apapun korban kita, sekecil apapun korban kita, saudara, kalau kita korban dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan kembalikan. Amin. Kami dari kubu KMJ mengucapkan Hosipana. Besogi, nah kita akan mau menyanyikan satu lagu dulu ya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kau berkati Tuhan hati beliau ya Bapak, sebagai hati ya Bapak. Tuhan kau biar Tuhan berkati mereka Tuhan di tempat itu Tuhan, untuk berdoa di dalamnya dia ya Bapak. Berikan mereka Allah yang tidak pernah berubah. Firman-Mu juga Tuhan, firman yang tidak pernah berubah. Yes, amin. Firman-Mu iya dan amin. Amin, Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, saat ini kami mau dengar kebenaran firman Allah. Yesus. Engkau layak nama Tuhan Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita sudah masuk di dalam doa-doa kita. Kita percaya, saudara yang kasih, ada satu ayat katakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya dia siap, saudara, untuk mendengar seruan doa kita, untuk mendengar setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Ya, puji Tuhan, kita mendengar kebenaran firman Allah saat ini. Saya berterima kasih buat kesempatan yang dipercayakan buat saya pribadi. Terima kasih. Kita akan melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7. Kita akan melihat atau membaca dalam ayat yang ke-9. Saya akan bacakan dan simak. Dikatakan begini. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Amin. Ya, saudara, dikatakan iman sebesar ini tidak pernah Yesus katakan aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara-saudara, kita tahu berbicara tentang iman, saudara yang kasih, Yesus katakan bahwa iman
sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Ya, itu iman yang sebesar biji sesawi. Lalu apa yang Yesus katakan juga di sini sudah dikatakan iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Apa sih saudara yang kekasih yang dimaksud dari besar? Yesus katakan standar iman adalah iman sebesar biji sesawi. Lalu kenapa Yesus katakan saudara yang kekasih iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel? Saudara-saudara, kita mau belajar pada saat ini, ya, untuk dengar kebenaran firman Allah dari apa yang firman Allah mau dalam setiap kehidupan kita. Kalau berbicara tentang iman, ya, Yesus kayak saya katakan punya standar iman. Yaitu dikatakan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, dapat berkata kepada gunung beranjak, dia akan beranjak. Pindah, dia akan pindah, saudara. Tetapi di sini Yesus katakan iman sebesar orang itu belum pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Kita belajar dan kita akan melihat saudara yang kasih apa yang dimaksud dari iman sebesar orang ini. Kita akan melihat saudara yang kasih surat Yakobus dulu, kita akan lihat. Yakobus pasal yang ke-2. Mulai dari ayat yang ke-14, saya akan bacakan, simak Alkitabnya masing-masing. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, jadi iman yang sebesar itu, firman Yesus katakan belum pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi iman yang dimaksud iman yang besar itu adalah sebuah perbuatan, saudara. Ya, sebuah perbuatan kita, apa yang pernah kita buat, apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan. Iman disertai dengan perbuatan. Kalau tanpa berbuat, saudara-saudara kasih, firman Allah katakan iman itu pada hakikatnya mati, nggak berfungsi, tidak berguna, saudara-saudara. Ya, jadi kita sebagai orang-orang percaya, saudara, kita harus bertindak, kita harus berbuat, kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita kembali, saudara, kepada Matius tadi, Lukas tadi. Yang dibuat oleh perwira ini. Apa yang dibuat oleh perwira ini, saudara? Ayat yang pertama dikatakan begini. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa
orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Kita lihat saudara yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama kita melihat bagaimana seorang perwira ini. Perwira ini belum kenal Tuhan loh saudara. Ya, tapi tak kala kita melihat di mana dia memiliki seorang hamba, firman Tuhan katakan hamba yang sangat dikasihani. Sangat dikasihani. Hamba itu sakit. Hamba ya di sini saudara bukannya anak, bukannya saudara kita, bukan orang tua, bukan mertua, hamba. Budak. Kalau perempuan itu inem. Sangat dikasihaninya saudara. Sakit keras, hampir mati. Saudara, ini perwira loh saudara. Perwira. Dia suruh itu tua-tua Yahudi untuk datang minta tolong kepada Yesus. Untuk apa saudara kasih? Cuma untuk seorang hamba. Kadang-kala kita cuek-cuek aja saudara sama hamba, sama budak, sama inam. Nam lu nggak boleh makan di situ nam, makan di bawah, makan di dapur. Ya, Nam lu kok nyuci jam ini, Nam kok masaknya begini. Saya percaya saudara, nggak ada yang ada pada saat malam hari ini, nggak ada yang hal itu. Tapi kalau ada bertobat, milikilah sebuah kasih. Sebuah kasih saudara yang dikasih. Kasih itu kita tahu saudara yang kasih. Kasih itu tidak pandang bulu. Dia seorang hamba, dia seorang majikan, dia seorang apa saudara yang kasih. Waktunya kita saudara yang kasih, kita mengasihi dan kita kasihi. Sudah jam. 30 menit. Yang kedua, yang pertama sudah, yang kedua dalam ayat yang keempat. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Yaitu perwira itu saudara dikatakan, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Yang kedua saudara, perwira itu dikatakan suka membantu pembangunan ibadat kami. Ia layak engkau tolong. Kata tua-tua Yahudi, sudah dikasih tua-tua Yahudi datang kepada Yesus minta pertolongan bahwa perwira ini hambanya sakit keras. Tua-tua Yahudi katakan, ya dia yang layak engkau tolong. Sebab dia dikatakan sudah banyak membantu pembangunan rumah ibadat kami. Artinya suka korban, suka berkorban. Saya punya satu ilustrasi. Dikatakan begini, ada satu kerajaan, raja saudara, yang memiliki 3 anak putri. Tentu kita tahu selain kasih kalau anak-anak raja itu cantik-cantik. Tapi mereka bersaing sudah yang kasih bukan karena kecantikannya. Oh, kalau lebih cantik, oh rumah kurang cantik, oh kalau lebih cantik. Bukan kecantikannya saudara, tetapi dikatakan
Mereka bersaing soal tangan. Yang kakaknya bilang, oh tangan saya lah yang paling indah. Setiap hari saya baluri dengan rempah-rempah yang mahal-mahal. Tangan saya yang terindah. Yang dua sudah dikasih, enggak, tangan saya yang terindah. Sama saya juga membaluri tangan saya dengan rempah-rempah yang mahal. Yang bungsu sudah ada. Saya juga, nggak mungkin saya kan anak yang bungsu. Tangan saya yang paling indah. Saya rempah-rempahi dengan rempah-rempah yang mahal. Saya juga nggak pernah pegang pekerjaan. Waktu mereka bersaing sudah dikasih masalah tangan yang terindah, datang seorang pengemis minta sedekah. Kasihani saya, belum makan. Biasa kan pengemis gitu saudara. Kasihani saya, diawali dengan kata assalamualaikum. Bukannya dikasih saudara, diusir, disiram air. Keluar pengemis itu saudara, dia berjalan terus bertemu dengan seorang pengembara. Pengemis itu minta dikasih dengan pengembara. Dikasih minum, dikasih roti. Saya mau tanya, tangan siapa yang indah saudara? Tangan si pengembara yang indah. Bukan tangan yang dirempah-rempahi, bukan tangan yang nggak pernah bekerja. Tangan yang nggak pernah bekerja itu tangan orang malas. Amin. Amin. Jadi kita mau belajar saudara. Sebagai orang-orang percaya, apa yang contoh dari kepada kebenaran firman Allah, dia layak engkau tolong karena dia sudah banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau kita tahu berkorban, kita layak ditolong Tuhan. Amin. Kita layak ditolong Tuhan saudara. Kalau kita tahu berkorban. Berapa tahun yang lalu saudara yang kekasih, kami mengikuti KKR di Istora Senayan. Pada tiga malam, bukan 3 hari, saudara, 3 malam. Pada malam yang ketiga diumumkan kekurangan dana saudara untuk bayar sewa gedung. Lalu dipungutlah extra collector. Waktu itu saya bawa uang cuma berapa lah saudara? Ya karena emang persiapan untuk ongkos bensin dan sekedar untuk persembahan. Waktu diumumkan kurang saudara, ya uang juga bukan nggak ada saudara yang kasih. Ada suara. Apa yang ada padamu? Waktu itu saya pakai jam tangan, saya copot jam tangan saya masuk ke kantor persembahan. Ya, orang yang tahu berkorban, ditolong Tuhan. Dia layak engkau tolong. Amin. Jadi jangan pernah takut saudara untuk kita berbicara tentang korban, untuk melakukan korban sudah dikasih. Jangan pernah takut. Ya, sebesar apapun korban kita, sekecil apapun korban kita saudara, kalau kita korban dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan kembalikan. Amin. Yes. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 saudara kekasih. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu.
tetapi katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih, kita melihat bahwa perwira ini memiliki kerendahan hati. Tuhan, jangan datang ke rumah saya. Ya, katakan saja sepatah kata, hambaku pasti akan sembuh. Aku tidak layak menerima Tuhan, sebab aku juga punya seorang hamba. Kalau aku katakan mereka datang, mereka akan datang. Aku katakan pergi, mereka akan pergi. Jadi saudara, saya katakan hamba ini luar biasa. Perwira ini luar biasa, saudara. Ada 3 hal: sangat mengasihi, sangat mencintai hambanya, saudara. Yang kedua, dia tahu berkorban. Yang ketiga, saudara yang kekasih, miliki kerendahan hati. Kalau kita memiliki kerendahan hati, saudara-saudara yang kekasih, Yakobus katakan Tuhan mengangkat orang yang rendah hati, tapi Tuhan menentang orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang sombong menjadi lawannya Allah, orang yang sombong menjadi musuhnya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, belajar. Kalau kita mengangkat Tuhan, belajar miliki rendah hati. Ya, jadi kita melihat, saudara dikasih, perbuatan perwira ini 3 hal, sehingga Yesus katakan, aku belum pernah melihat iman sebesar ini sekalipun di antara orang Israel. Bukan bentuk imannya, saudara, bukan bobot imannya, tetapi perbuatannya. Apa yang kita pernah buat sama Tuhan? Apa yang kita lakukan untuk Yesus, saudara? Dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kita mau berfungsi, iman percaya kita mau berfungsi, pengharapan kita sama Tuhan terkasih, kita mau berfungsi. Kita tahu ceritanya Abraham punya anak Ishak. Ya, di masa dia lagi di masa tua. Tapi waktu anak itu mulai menanjak dewasa, firman Tuhan datang kepada Abraham, bawa anakmu dan persembahkanlah dia di Bukit Moria. Dibawa, saudara. Anak satu-satunya, anak tunggal, anak semata wayang. Anak, saudara kasih, yang menjadi pengharapan kita, menjadi pengharapan orang tua. Saudara yang kasih, Tuhan ambil, Tuhan katakan, bawa anakmu, persembahkanlah dia di Bukit Moria. Apa Abraham menentang? Tuhan, ini kan anak dari Tuhan, masa ia harus dipersembahkan lagi? Saudara-saudara yang kekasih, waktu Abraham bawa anak itu, ya, mulai dia buat satu mezbah, dari anaknya mulai diikat, ditaruh di atas mezbah itu. Saudara, baru Abraham mau membunuh anaknya, tiba-tiba datang, jangan kau apa-apakan anakmu, sebab aku tahu engkau adalah orang yang sungguh-sungguh, ya, kepada Tuhan. Sekarang aku tahu, sering kasih firman Allah katakan, engkau adalah orang yang sungguh-sungguh. Jadi lewat apa? Lewat persembahan, lewat korban yang kita persembahkan, lewat perbuatan yang kita berikan kepada Tuhan, sering kasih, Tuhan tahu kita. Ya. Jadi belajar, saudara, kita semua. Saya kalau
kalau khotbah, baik itu di gereja, sampaikan firman Tuhan, saudara, saya sering bilang sama jemaat Tuhan, belajar, kita harus belajar, kita harus belajar. Jadi tanpa belajar seringkali kita nggak bisa. Tanpa belajar kita nggak akan mampu. Belajar, baru kita akan bisa. Amin. Dan firman Allah yang dapat saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu.